Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wal ulama al-sunnah wal jamaah wa khususan ila hadratul mu'allif kitab ta'lim muta'allim wa aqidatul awam wa bi barakati ummul Quran muwaqqif fi hadhihi kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dulu apa namanya? Ta'lim dulu. Dimulai dari itu. Wa ma ikhtiarus syari. Ikhtiarus syariku. Biar nyambung. Halaman 15. Baris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dari bawah. Halaman 15 baris ke berapa tadi? 9 dari bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar nyambung. Wa amma ikhtiarus syariku. Wa amma ikhtiarus syariku. Udah temu belum? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dari bawah. Wa amma ikhtiarus syariku, dan adapun ikhtiar atau usaha, ikhtiar memilih teman. Wa amma ikhtiarus syariku, dan adapun cara memilih teman, supaya tepat maknanya. Dan adapun cara memilih teman, fayan bagi maka sayukiannya ayah taro, agar memilih teman, al-mujidu, orang yang rajin, wal waro'a, dan orang yang warok. Ya, warok itu udah nggak usah dijelasin ya, penuh sopan santun, adab, itu warok. Wa sahibat toba'ah, dan teman yang mempunyai tabiat mustaqimu, yang lurus, al mutfahim, dan pengertian, wal mu'atilah kok langsung lompatnya, wa al mutfahima, yang pengertian, wa yafirro, dan segeralah lari dan segera jauhi, minal kaslani, dari teman yang pemalas, wal mu'attilah, dan orang atau teman yang suka buang-buang waktu, wal miksari, dan teman yang banyak ngomongnya, segera jauhi, wal musidi, dan teman yang sering membuat kerusakan, wal fatani, dan teman yang sering membuat fitnah. Jadi udah nggak usah dijelasin, ini hanya mengulang biar nyambung. Kila dikatakan anil mar'i, dari seseorang, latas janganlah ditanyakan. Kila dikatakan anil mar'i, dari seseorang, latas janganlah bertanya, wa abasir, cukuplah dilihat, qorinahu, temannya. Jadi kalau kamu ingin cari teman, itu nggak usah ditanya si A itu baik enggak, bagaimana tabiatnya, itu cukup dilihat yang sahabat dia itu siapa, gitu aja. Nggak usah Bapak jelasin panjang lebar, kemarin kan udah. Fa innal qorina, maka sesungguhnya teman, sahabat, bil muqarrini, dengan sahabatnya, yak tadi akan mengikuti. Jadi kalau teman karibnya itu, kalau kemarin udah Bapak jelasin, berteman akrab atau sahabat karib itu pasti saling mempengaruhi. Kalau kalian berteman orang yang jelek, ya akan tertular sifat jeleknya. Begitu juga sebaliknya, kalau berteman dengan orang yang baik, hal-hal yang baik itu akan kalian ikuti. Fa in kana dza syarrin, maka jika ada pada teman itu dza syarrin, mempunyai sifat yang jelek, fajanibhi, maka segera jauhi.
Wajanibihi maka jauhi sur'atan dengan cepat, segera dijauhi. Wa ingkana dan jika ada pada teman atau sahabat za khairin mempunyai sifat yang baik, faqorinuhu maka jadikanlah teman akrab atau sahabat karib. Faqorinuhu maka jadikanlah teman hu itu ya rekan yang mempunyai sifat yang baik tadi. Jadi kalau mempunyai teman, sahabat karib, sahabat dekat itu jadikan teman. Tapi kalau yang mempunyai sifat yang jelek segera jauhi. Tahtadi kalau kalian berteman dengan orang yang mempunyai sifat yang baik, tahtadi akan mendapatkan kemuliaan atau petunjuk. Wa unsitu dan telah dibacakan. Kemarin itu sampai sini kan. Dan telah dibacakan ini merupakan syair. Coba Bapak baca ya. Kalian itu harus dicoba pas Bapak baca itu diharokati, jadi kalian bisa membaca syairnya. La tashabil kaslana fi halatihi kam solihin fi fasadi akhara yafsudu adwal balidi ilal jali fi syari'atin kal jamri yudhi'u fir ramadi fayahmudu. Bapak itu lagamnya jelek, gak bisa nyanyi. Latas habi janganlah dijadikan sahabat, janganlah dijadikan teman. Sahabat itu kan teman. Al kaslana orang yang pemalas. Jadi jangan jadikan sahabat orang yang pemalas itu, nanti malasnya nular ke kalian. Fi halatihi di dalam keadaannya orang yang pemalas. Jadi orang malasnya kalau kalian bersahabat, orang pemalas itu bagaimana ya, namanya malas nggak usah dijelasin lah. Apa-apa pengennya ditunda, diajak ngaji ogah-ogahan, diajak misalkan berbuat yang baik itu ditunda-tunda, itu namanya pemalas. Ya apapun itu. Halat ini dalam keadaannya orang pemalas tadi. Kam solihin. Adakah orang yang soleh bi fasadin akan menjadi rusak akhara oleh orang yang bi fasadin. Kam solihin banyak orang yang soleh, orang yang baik. Soleh itu artinya orang yang baik. Bi fasadin akan menjadi rusak akhara oleh orang yang lain. Yafsudu bi fasadin rusak akhara oleh orang yang lain. Yafsudu akan menjadi rusak. Jadi kalau kalian orang soleh bersahabat dengan orang yang kaslan, yang malas, nanti akan kebawa rusaknya malas itu. Adwal balidi menularnya penyakit bodoh. Adwal balidi nularnya penyakit bodoh. Balid itu sebetulnya orang yang rajin. Adwal balidi menularnya penyakit orang yang rajin, penyakit bodoh kepada orang yang rajin, maksudnya itu. Balid itu keyang itu rajin. Jadi menularnya penyakit bodoh kepada orang yang rajin. Adwal balidi itu menularnya penyakit bodoh ilal jalidi kepada orang yang rajin. Sari'atan itu akan cepat menularnya. Jadi menularnya penyakit bodoh kepada orang yang rajin itu sangat cepat. Bodoh itu ya malas lah, maksudnya malas balidi, tapi ini karena syair itu pakai kata-kata balid, tapi sebetulnya balid ini arti hakikatnya itu bodoh, tapi diartikannya ya malas.
menularnya penyakit malas kepada orang yang rajin itu sangat cepat. Maksudnya itu adwal balidi, menularnya penyakit malas ilal jalidi kepada orang yang rajin, syariatan, menularnya itu sangat cepat. Kal jamri yudhi'u fir ramadi wa yahmudu. Kal jamri seperti bara api. Itu kalau ada apa namanya kayu yang keras itu yang dibakar, itu kan apa namanya bersinar, itu bara api. Itu apa namanya? Ya bara api, bahasa Sundanya apa? Kok batu bara? Bara api itu kalau kayu yang keras dibakar itu kan menyala itu kayunya, itu namanya bara api. Kal jamri seperti bara api, yudhi'u itu yang dimasukkan fir ramadi, di dalam debu. Fir ramadi. Apa ya? Debu yang untuk nyuci itu apa? Yang bekas bakaran itu apa namanya? Abu ya. Fir ramadi, di dalam abu gosok. Kalau kita masak pakai kayu bakar itu kan ada bubuknya itu. Nah, kal jamri itu bara apinya itu yudhi'u yang dimasukkan ke dalam abu gosok tadi. Nah, fir ramadi itu abu gosok. Ya, abu bekas pembakaran itu loh. Tahu nggak? Kal jamri seperti bara api yudhi'u yang dimasukkan fir ramadi, di dalam abu. Fayah mudu, maka akan menjadi arang. Kan lantas baranya mati menjadi arang. Coba ya kalian praktekkan. Bara api yang kayu itu, ya kayu paras, nah itu masih menyala, itu kamu masukkan ke abu, itu otomatis langsung mati menjadi arang. Begitu juga orang yang soleh, orang yang mempunyai karakter yang baik, bergaul dengan kaslana tadi, orang yang pemalas. Nah, itu otomatis nanti orang yang soleh, yang baik, yang rajin tadi akan terbawa malas. Maka perintah apa nama di sini itu segera jauhi. Kalau ada orang yang pemalas itu segera jauhi. Kalian jangan bersahabat karib, bersahabat dekat orang yang pemalas. Nanti pemalasnya itu akan nular ke kalian. Tapi kalian juga nggak boleh benci. Ya, namanya dunia itu kan macam-macam. Ya tetap jadi teman, jaga jarak aja. Jelas ya. Waqala Nabi, waqala dan persabdaan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin, setiap sesuatu yang dilahirkan. Ini maksudnya ya setiap anak. Kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan. Kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan ala fitrati, dalam keadaan suci, al-islami, artinya dalam keadaan Islam. Kenapa Nabi bersabda bahwa setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam? Itu karena masih dalam pengaruh ruhnya, itu roh Islam. Karena kan dulu di bawah Nabi Adam ya, di punggungnya itu. Nabi Adam itu nabi yang membawa nabi ya, dalam pengaruh roh itu dalam kepengaruhan dalam keadaan Islam. Maka setiap bayi, orok, siapapun yang dilahirkan, entah itu di lingkungan bapaknya, orang tuanya orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani, itu kata Rasul, sabda Rasul itu masih tetap dalam keadaan suci, masih tetap dalam keadaan Islam. Ilaan abawahu, kecuali jika bapaknya bayi, ilaan abawahu, kecuali bapaknya bayi, orang tuanya bayi yang dilahirkan tadi, yuhawidanihi, menjadikan Yahudi, itu bapaknya itu menjadikan Yahudi, au wayu nasironihi, atau menjadikan Nasrani. Kalau bapaknya itu menjadikan Yahudi, ya kebetulan agamanya Yahudi, kan otomatis bayi itu masuk Yahudi. Kalau orang tuanya Nasrani, otomatis menjadi Nasrani. Itu maksudnya kecuali bapaknya menjadikan Yahudi atau Nasrani. Wa yumajisanihi, atau menjadikan Majusi. Wa
yumat jisanihi, dan orang tuanya tadi menjadikan majusi. Al-haditsu ini al-haditsu itu artinya bahwa ini hadis Nabi. Tadi kan qala Nabi. Sebetulnya hadis ini panjang tapi dipetik aja seperlunya sesuai dengan konteks daripada hal mencari teman. Ya, jadi anak bayi dilahirkan itu sebetulnya dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Yang menjadikan Islam atau Yahudi atau Nasrani atau Majusi ya orang tuanya. Kalau orang tuanya Islam ya otomatis jadi Islam. Kalau orang tuanya Yahudi ya jadi Yahudi ya gitu. Nah, nanti kalau udah besar itu baru bisa berpikir si anak itu. Tapi ya jarang. Kalau dia orang tuanya Nasrani ya sampai mati dia tetap Nasrani. Yang masuk Islam itu jarang sekali. Ya, jarang lah. Kalau perbandingannya jarang. Jadi tergantung orang tuanya. Makanya kemarin kita ngaji bab apa itu di Nasha'ihul Ibad ya. Kalau kita mewariskan generasi yang masuk kafir, itu kita akan tetap menanggung dosa. Ini hadis Nabi. Yuqalu dikatakan bil hikmati, di dalam ahli hikmah, bil farisiyati, yakni orang Persi, orang Parsi. Bangsa Parsi itu agamanya Majusi, yang disembah apa? Api. Itu di Iran dulu, itu Iran itu Parsi, Persia. Yuqalu dikatakan bihilmati oleh orang ahli hikmah bil farisiyati, yang berbangsa Persi. Yang berbangsa Persi. Persi itu dulu ya agamanya apa? Majusi. Jadi ini yang mau kita siapa? Berbangsa Persi. Jadi yang berkata yuqalu fil hikmati, berkata ahli hikmah ini berbangsa Persia. Maka yang akan kita baca itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Persi. Ini syair juga tapi bahasanya Persia. Ya ribat batnaro budas maribat bihaqqin zati baqillahis somad. Ya ribat gimana itu? Datro siwa jahim. Ya roniku ki rona ya binaim. Ya, Bapak susah juga, bukan bahasa Arab, ini bahasa Persi. Bahasa Persia. Ya Bapak bisa baca aja ya karena guru Bapak aja dulu gitu bacanya. Ya ribat batnaro budas maribat bihaqqi zati baqillahis somadi. Ya ribat eradat ro siwajahi. Ya roniku kirona ya binai. Nah, ini bahasa Persi. Kalau kalian baca muta'alim setidak-tidaknya mengenal bahasa Persi ya walaupun sedikit. Ya, ini Bapak bisa baca itu karena guru. Kalau nggak karena guru ya nggak bisa. Ini apa ini bahasanya ini? Diartikan ya. Ya ribat. Ya ribat itu bukan, kalau bahasa Arab kan hai ya itu. Tapi ini enggak. Ya ribat itu satu suku kata. Ya ribat artinya apa? Ya ribat teman yang jahat. Teman yang jahat. Batnaro itu lebih jahat. Batnar ya ribat teman yang jahat. Batnaro lebih Buddha jahat. Buddha maribat teman yang jahat itu lebih jahat maribat dibandingkan ular yang ganas. Teman yang jahat ya ribat teman batnaro yang jahat. Buddha maribat lebih jahat dibandingkan ular yang ganas. Bihaqqin dengan kebenaran. Waktu itu bahasa Arab juga sudah masuk ke bangsa Persia. Ini sudah masuk kata-kata bihaqqin.
Bihaqqi zatin, bihaqqin dengan kebenaran, zati, baki. Zat itu juga bahasa Arab juga udah masuk, udah terpengaruh. Zati baki yang mempunyai kemuliaan, bihaqqin dengan kebenaran, zati bakin yang mempunyai kemuliaan. Siapa yang mempunyai kemuliaan itu? Allahu Allah. As-Somadi yang mempunyai kemuliaan. Ini gimana ini? Ini sebenarnya syair. Hanya kan bahasanya versi susah. Ya ribat batna robudas maribat bihaqqi zati bakillahis somadi. Nah, bisa juga ya. Kalau sering dibaca ya jadi lancar. Ya ribat batna robudas maribat bihaqqi zati bakillahis somadi. Artinya teman yang jahat itu lebih jahat dibandingkan ular yang ganas. Bihaqqin adapun kebenaran, zati bakin mempunyai kemuliaan. Siapa? Allahu Allah as-somadi, zat yang mulia, yang mempunyai zat yang mulia. Baki dengan somadi itu artinya sama. Kalau baki itu bahasa Persia, as-somadi bahasa Arab. Jelas ya? Jadi ular apa namanya? Kalau kalian punya teman yang jahat, itu lebih ganas. Kalian mungkin mengalami nggak di kampung? Kalau kalian kan bisa membedakan ya sekarang. Kalau di pesantren kan baik-baik saja. Kalau di kampung bergaulnya dengan teman-teman kamu kampung itu ada yang jahat karena nggak pernah ke pesantren atau ke madrasah. Itu gampang nularnya, baik omongan maupun perilaku. Makanya nggak aneh ya di kampung ya, bapak sering singgung ya di komplek bapak itu memang layangan itu orang yang pulang dari madrasah itu ya karena gaulnya yang nggak sekolah di madrasah itu gitu. Kalau ngadu layangan ya jorok-jorok anjing elah biasa babong eta licik ya macam-macam. Nah itu luar walaupun itu banyak baru pulang dari madrasah masjid itu ya ngobrolnya gitu karena orang yang nggak ke masjid itu ngomongnya jelek-jelek. Itu nular. Maka di syair orang Persia itu ya dia mengatakan syair orang Persia, ahli hikmah orang Persia itu teman yang jahat itu lebih ganas dibandingkan dengan ular yang ganas. Berikutnya ya ribat teman yang jahat irtadoro akan mendatangkan. Ya ribat itu teman yang jahat. Irtadoro akan mendatangkan siwa jahimi, dekat ke neraka jahim. Nah, ini kata ahli hikmah makanya diambil dipetik itu ya. Ini ahli majusi, orang agama majusi mengatakan itu. Tapi udah kayaknya ini udah masuk Islam ini karena ada kata-kata bakillahis somadi. Nah, itu mengatakan teman yang jahat itu akan mendatangkan dekat dengan neraka. Hati-hati kalau berteman itu dimanapun hati-hati. Nah ini masih ada lagi. Ya roniku sedangkan teman yang baik. Ya Roni itu sedangkan teman yang baik ini masih bahasa Persia ini. Kirona bakal ketemu. Ya Roniku teman yang baik. Kirona akan kita temui. Ya bi naimin tempat yang nikmat. Artinya apa? Surga. Jadi kata orang bangsa Persia ini dalam syairnya teman yang jahat akan dekat dengan neraka, sedangkan teman yang baik akan dekat dengan surga. Ya dinami naimi akan mendatangkan kenikmatan. Artinya apa ya surga. Wakila dan dikatakan, jadi jelas ya. Jadi hati-hati, sekali lagi hati-hati. Jadi kalian jadi santri ya udah jelas ya yang
cara memilih teman ya. Cara memilih teman itu ya pokoknya yang soleh lah. Kalau ketemu yang jahat, yang pemalas, apa yang kemarin Bapak itu yang sudah dijelaskan itu. Yang tadi yang sudah dijelaskan banyak ngomong, buang-buang waktu, suka merusak, suka fitnah, jauhi akan merusak kalian. Tapi jangan kamu musuhi. Ini namanya macam-macam. Nanti kita bahas di Aqidatul Awam. Kenapa sih kalau ketemu orang jahat itu harus dijauhi? Ya Aqidatul Awam nanti bab irodah itu akan kita bahas. Jadi ilmu itu saling sambung menyambung, saling kait mengait. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila dikatakan ingkunta jika ada kamu, ingkunta jika ada kamu betul ya itu tabghil ilma, tabghil ilma, kalau disambung ya tabghil ilma. Ingkunta jika ada kamu tabghil ilma, dalam keadaan mencari ilmu, min ahlihi, dari orang yang ahlinya ilmu. Jika kamu dalam keadaan mencari ilmu dari orang yang ahlinya ilmu. Ahlinya ilmu itu siapa? Ulama, ustadz, guru, itu ahlinya ilmu. Ini syair juga. In kunta tabghil ilma min ahlihi aw syahidan yuhbiru an ghaibi fa'tabirul ardo bi asma'iha wa tabiri sahibi bis sahibi. Syair. Ini kata-kata di syair. Jadi in kunta jika ada kamu tabghil ilma, sedang dalam mencari ilmu, min ahli, dari orang yang ahli ilmu, artinya hi itu guru, ustadz, ulama, au syahidan, atau mencari saksi, biru, yang memberikan kabar, an ghaibin, dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Ghaib itu kan kamu nggak tahu. Kamu mencari saksi, mencari kabar sesuatu yang kamu tidak tahu. Tentang apa? Ya, ini karena babnya, pasalnya tentang mencari teman, ya bab teman. Kamu mencari teman, ghaib itu kamu nggak tahu siapa sih si A itu sebetulnya. Fa'tabiru, maka maka umpamakan. Kalau kamu ingin mencari teman, misalkan nanti kalian yang udah kelas 3 pindah ini pesantren, pindah, atau ada yang kelas 1 masuk ke sini, itulah. Itu mau mencari teman. Nah, dia tanya aja kelas 3 yang udah lulus. Kan hal yang gaib kan. Gaib itu kamu belum nggak tahu sih yang mau dijadikan teman itu yang mana, nggak tahu. Misalkan si A itu siapa? Kalian nggak usah nanya ke teman-teman yang ada. Si A itu bagaimana tabiatnya, jelek atau enggak, pemalas atau enggak usah. Fa'tabir, maka umpamakan, iktibarkan. Fa'tabir, maka iktibarkan, umpamakan al-ardo, bumi. Umpamakan aja sebagai bumi, bi asma'iha, dengan nama-nama bumi. Fa'tabiru, maka iktibar, atau keteladanan atau contoh, as-sohiba, teman, bisohibi, dengan temannya. Jadi kalian cukup nanya aja ke temannya. Misalkan kalian kenal temannya, kalian baru datang ke sini, misalkan Ridwan itu kayak apa sih orangnya, karakternya, jahat atau soleh gitu. Cukup nanya aja ke kolbi. Cukup aja dilihat temannya siapa Ridwan itu. Oh, kolbi itu bagaimana? Baik. Oh, berarti Ridwan juga baik. Jadi nggak usah nanya Ridwan itu karakternya gimana. Cukup nanya dilihat aja temannya. Dilihat temannya itu baik enggak kelakuannya. Kalau temannya baik berarti Ridwan juga baik. Kalau kolbi baik berarti Ridwan baik. Itu namanya diumpamakan dengan nama-nama bumi di sini, di syair ini. Di syair ini diumpamakan dengan nama-nama bumi. Nama-nama bumi itu apa? Kalau kalian santri pintar, gampang. Kelihatannya aja Bapak pintar menjelasin. Di tengahnya ini penjelasan. Nah, tinggal baca aja. Nah, di sebelahnya itu ada Bapak pandu sedikit.
Nah, itu di sampingnya itu ada nama-nama bi asma'iha dengan nama-nama bumi wa takbiri sebagai contoh as-sahibah teman bisahibi dengan teman karibnya. Nama-nama bumi. Nah, di sana ya itu pas lurusan itu aja. Pas lurusan itu aja kamu cari. Pas lurusan kata-kata faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Udah ketemu? Masuk ke dalam itu pas itu urut-urutannya itu lurus, ada fa tabirul ardi bi asma'iha. Udah ketemu dalam kurung? Udah. Nah, itu penjelasannya. Ail ardu idza kanat zata zara'in. Maksudnya bumi, jika bumi itu mempunyai ada tanamannya, fa ismiha doi'ah. Oh, berarti bumi itu subur. Diumpamakan nama-nama bumi wa in kanat zata asjarin, dan jika di bumi itu ditanami buah-buahan fa ismuha junainah. Oh, berarti itu kebun. Enggak usah nyebutin itu junainah. Oh, berarti itu kebun ditanami buah-buahan. Doi'ah berarti ditanami padi, berarti tak subur, itu berarti sawah, kan gitu. Enggak usah dijelasin. Berikutnya wa in kanat zata biqolin wa batikhun, dan jika ditanami terong sayuran namanya apa? Bastan, berarti kebun. Wa in kanat kholiyatan, jika rimbun masih belum terurus, zata sukin yang mempunyai tanaman yang berduri, nah, itu dinamakan apa? Sabahah. Jadi itu kebun liar, gitu. Jadi kalian kalau ingin cari teman itu diumpamakan dengan menyebut nama kebun. Nama kebunnya apa? Ya, di sini disebutkan doi'ah berarti sawah, junainah berarti perkebunan ditanami korma, anggur dan lain-lain. Nah, bastan berarti kebun ditanami terong, kangkung dan lain sebagainya. Ada juga sabahah, itu kebun liar yang ada apa? Cucuk, tanaman cucuk ya. Jadi kelihatannya pintar, padahal bapak itu baca di tengahnya. Ya, itu namanya itu kalau santri. Nah, baca di tengah itu, pinggir itu, tengah itu keterangannya. Ya. Di tengah itu keterangannya. Tapi kalau tafsir Jalalain itu beda. Yang dibaca tengah, keterangannya di pinggir. Itu. Tinggal baca aja. Yang penting kalian bisa baca, kelihatan pintar. Padahal bapak hanya baca. Sebetulnya bapak itu bukan pintar, hanya baca aja. Baca. Tapi kalau ada orang bertanya, kan bapak bisa jawab. Seandainya lupa, tinggal buka kitab. Pasti jawabannya benarnya, karena kitab ini yang mengarang ulama. Jadi walaupun bapak bodoh menjadi pintar karena pegang kitab yang ngarang ulama. Ulama itu pintar. Sehingga bapak kebawa pintar oleh kitab yang dikarang oleh ulama. Walaupun lupa, buka aja. Makanya ulama itu menganjurkan kita itu walaupun hafal dianjurkan membaca. Supaya jangan salah, ikut aja ulama lah yang lebih pintar dari kita. Misalkan ada tiba-tiba datang ke bapak, apa itu yang istilah apa syair ya, dalam syair di apa namanya tanah yang ditanami padi itu bisa apa? Oh lupa, buka aja taklim. Begitu buka ketemu. Oh itu apa? Ketemu ya yang tengah ini aja. Semuanya ada yang lurus. Ada yang sawah, doi'ah. Kalau perkebunan, junainah. Kalau kebun, bastan. Kalau tanahnya masih tandus, masih tanamannya itu ada apa namanya cucuknya, kemuduri, itu namanya sabahah. Tahu, makanya di tafsir itu ada yang kentut itu apa, itu bapak bisa itu baca di pinggirnya. Bukan karena hafal bahasa Arabnya, enggak. Jelas ya? Bapak bisa menjelaskan secara detail itu bukan hafal bahasa Arabnya, enggak hafal semua. Karena baca tengahnya. Itu. Jadi kalau kalian bodoh ikut ulama itu akan kebawa menjadi pintar. Jadi kelihatannya pintar, jadi bapak buka rahasia ya, sebenarnya enggak pintar. Baca tengahnya, tapi karena bapak bisa baca gitu. Kalau orang nggak bisa baca ya nggak bisa kelihatan pintar. Padahal hanya membaca aja. Jelas ya? Ini luar biasa. Jadi kalau kalian mencari teman itu
itu nggak usah nanya, latas al kan yang di itu tadi yang udah dijelaskan itu enggak tuh anil mar'i latas al, kamu nggak usah nanya nyari teman itu karakternya gimana, jelek, jahat atau enggak, baik atau enggak, cukup tanya si A itu temennya siapa, Ridwan itu temannya siapa sih, oh temennya Sahrul, kamu cukup lihat Sahrul aja, oh Sahrul itu baik, oh berarti Ridwan baik. Itu maksudnya diumpamakan kalian menyebut oh sawah berarti ditanami padi, berarti tanah subur, oh berarti baik. Oh sabha, oh itu berarti tanah gersang, ya kamu jangan ngerjain tanah yang gersang, jauhi itu tanah gersang. Kalau masih ada tanah yang doyaan sawah atau yang junainah perkebunan atau bastan yang kebun, perkebunan ditanami anggur, kurma, sawit. Tapi kalau kebun ya terong, apalagi mentimun, bonteng, apa? Ya, pokoknya kebun lah. Jadi kalau kalian cari teman itu nggak usah cari informasi secara detail, itu karakternya apa nggak usah. Cari aja temennya, teman akrabnya dia itu siapa. Teman akrabnya udah ketemu, oh kok baik ya, berarti Ridwan itu baik. Gitu. Kalau teman akrabnya jelek, ya berarti nggak jauh, itu pasti jelek. Gitu. Jelas ya? Jelas. Allahu a'lam bishawab. Nanti soalnya ganti judul.